Penjaga baru kamu itu namanya Jo. Secara bagus soal cewek. Aku yang ngajarin. Dari kalian berdua apa sih yang memorable dari syuting kemarin? Boleh deh sih. Banyak. Salah satu yang kayak ketika ditanya memorable, langsung ada satu momen yang ingat banget. Tahu sih. Coba lu dulu deh. Kalau aku Iya, satu momen yang sangat-sangat lo ingat. satu momen apa ya? Yang itu di hotel bareng-barengan. Oke. Karena kan syutingnya waktu pandemi nih, kita nggak boleh kemana-mana kita. Iya benar. Ya, jadi kita tuh di Kaliurang, Rangkas Bitung. Iya, Rangkas Bitung. Itu satu hotel, satu satu kamar tuh Mhm. isinya kita semua. Oke. Satu lantai. Iya, Jadi- satu lantai. Satu lantai. Jadi yang banyak kru di lantai bawah, cast di lantai 2, lantai 3 buat siapa? Tapi kita satu hotel, oke? Kita di satu bubble lah intinya biar kita nggak kontaminasi. Satu yang paling menarik menurut gua adalah karena kita udah hampir gila pingin cabut dan kita nggak mau cabut dong, karena kan proket dan segala macem. Oke. Oh, maksudnya udah bosan di dalam situ aja? Oh jelas. Oh, iya dong. Pasti lah. Terus itu Berapa udah lama nggak ada kalau boleh apa-apa. tahu syutingnya? Syutingnya 30-an hari ya. Sampai Iya. ada ya 30. Biasa ya. Jadi lokasi ya. 3 lokasi. Jadi Rangkas Oke, Bitung tuh big part of it juga. Sampai kita saking stresnya, sampai ada satu malam, Iya. saking bosennya. Gua nggak mau ngomong gua terlibat dalam hal ini apa enggak ya. Libat tuh maksudnya Kak. Tapi lo cerita nggak sih gimana? Pokoknya intinya kok tiba-tiba di lantai itu semua orang cuma pakai kolor doang. Oke. Ini yang laki-laki ya. Kita nggak. Aku nggak ada ya. Dia nggak ada. Terus kita akhirnya sampai bosen dengan itu. Kita bosen dengan ngetok-ngetok kayak weh gitu. Udah bosen karena kita udah bosen. Akhirnya kita salah satu teman kita Bio itu nemuin bahwa hotelnya itu ada rooftop. Oh. Jadi suatu saat kita rame-rame ke atas rooftop. Nah, di situ itu menurut gue momen yang lumayan bagus. Kita ngeliatin atas, kita di situ Ya ngobrol-ngobrol, kayak bonding lah, makin bonding, cerita-cerita, curhat, ya kan? Apa tuh ciuman apa? ya. Ya gitu. Oke. Tapi dari kayak Mas Salman Ariso sama Fajar Nugrus ada nggak sih sempet request ke kalian untuk, ntar lo kayak gini ya, request buat karakter? Sama Nariso enggak? Enggak, sama ya. Tapi Mas Nugros itu yang gue respect dari Mas Nugros adalah dia tahu apa yang dia mau. Ya. Dia tahu gambaran oke. universe-nya kayak apa, dia tahu Banda Zero nanti akan kayak gini, tone-nya kayak gini. Dia tahu kita tone yang paling kuat adalah merusak tatanan gitu-gitu contohnya. Jadi lu sebagai puzzle di sini coba lu kayak gini. Ya. Ini kurang ini. Benar. Oke. Jadi sebagai karakter di karakter itu dia udah tahu lah Ya. karakternya ini, dan dia memberikan kebebasan juga. Dia memang memberikan kayak esensinya dari scene ini mungkin adalah ini. Jadi karakter kamu itu apa, dia membalikan lagi ke kita. Kalau misalnya di situasi yang seperti ini, karakter lu akan berbicara seperti apa. Oh iya. Jadi kita dikasih full eksplorasi juga dalam karakter itu, tapi of course dalam jenjang yang menunjang scene itu untuk bisa keluar. Ya. Oke. Kalau gue boleh tambahin ya, ada satu contoh nih ya, kayak contoh scene gue dengan scene Jordi dibandingkan dengan scene-nya Tante Ginting sama Wafda. Mas Nugros pas handle itu, dia pingin masukin unsur komedi, let's say. Dia tahu karena mungkin gue sama Jordi bukan orang-orang yang megang komedi dalam artian ini skrip nih. Ya kita nggak bisa ngembangin sebagai komedi gitu loh. Sedangkan Bang Tanta itu Komedi soal komedi gitu kan. Jadi cara approach-nya gimana? Pas ada satu scene yang mau dibuat lucu sama Nugros akan datang ke kita. Oke, Tony, Mar lu gini, Andi nanti nyambutnya gini. Tinggal kita lakuin. Ya kan? Ya dengan interpretasi kita, tapi dia udah ngebayangin dengan mukanya gua sebagai Omara, dengan Jordi kayak gini bentuknya, apakah work nggak kira-kira lucunya itu? Dan itu work. Tapi kayak Bang Tanta, kadang sama Nugros, oke, kita udah sampai 5 lembar, isinya Batak semua, coba kita trim lagi, gitu kan? Jadi dalam hal itu kebebasan ada gitu loh. Iya. Nugros ngasih, nih Omar sama Jordi lu gue kasih A, lu bisa apain nama A gitu. Kalau nggak kerja ya nggak kerja, tapi kalau kerja ya extension. Tapi kalau misalnya dengan Bang Tanta sama Waf, dan mungkin udah dikasih, oke lu punya apa? Oke, untuk filmnya mungkin work kayak gini. Banyak. Ini dari unsur komedi aja ya, belum lagi yang lain-lain gitu. Ibaratnya pasti dibebasin, tapi
ada gatekeepernya sendiri lah. Ada gatekeeper, Oh, ya. gatekeepernya ada sutradara di situ. Iya, Definitely. oke. Nah, kalau dari kalian sendiri ngerasa nggak sih kalau kehidupan Roy itu relatable sama anak-anak muda zaman sekarang? Sangat. Sangat Sangat banget. Karena Roy itu adalah sosok yang kadang-kadang tuh setiap orang tuh pasti punya sosok Roy dalam dirinya menurut gua. Jadi kadang tuh ya tergantung ya kalau anak yang rajin tuh, tapi sebenarnya dia tuh mau bandel kayak yang tadi Tony bilang. Tony tuh kayak mau bandel kayak mau enggak, tapi dia lebih riding the wave gitu. Oke. Tapi kalau setiap orang tuh pasti punya Roy-nya, pasti punya kebandelan yang ingin dia keluarkan, tapi kadang disupres sama dia ya, kayak gak berani dikeluarin gitu. Iya, Tapi Roy itu adalah sosok dimana yang dia tuh pingin belajar lebih banyak. Dia pingin mencari jati diri dia tuh sebenarnya pingin ngapain sih? Nah kadang anak SMA itu ada yang udah langsung berani kayak, gue pokoknya pingin bandel, gue pingin belajar semua hal. Tapi ada juga yang kayak, enggak lah ini nanti gue begitu kuliah aja. Iya. Ada yang kayak gitu gitu. Jadi setiap orang tuh pasti punya Roy dalam dirinya. Oke. Kalau kakak juga setuju ya? Iya. Ngomong juga. Ya jelas, maksudnya orang tuh kan suka bertentangan batin gitu loh. Benci satu hal, mencintai satu hal, ingin satu hal tapi maintain yang lain gitu. Jadi itu Roy itu sebenarnya soal itu gitu loh. Dia pengen pindah kota tapi ibunya ingin nyenengin ibunya. Oke. Dia suka sama perempuan tapi perempuan ini membawakan setiap ada di lingkungan perempuan ini ada orang-orang yang dia benci juga. Jadi banyak itu. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi relate sekali lah, maksudnya lu pengen Masalah bolos tuh gak cuma satu, Iya, selalu ada banyak world is not black and white kan. Iya. Karena excited dulu. Oke. Nah, tapi kalau dari kalian memandang teman-teman Roy, apa sih yang value yang bisa kalian ambil dari situ? Value dari movie-nya sendiri atau dari Roy? Dari gengnya Roy. Iya. Apa yang Dari gengnya Roy? Iya, dari gengnya Roy. Gengnya Roy itu memberontak ketika ada yang patut diberontak. Oke. Ada satu sistem yang ngaco gitu loh. Orang-orang tertindas. Gengnya Roy itu mengajarkan kita untuk berani kalau misalnya itu salah, lu tindas gitu. Walaupun dulu yang akan kena, hantemin dulu aja. Oke. Karena nanti mungkin hasilnya untuk orang-orang banyak itu bisa beruntung orang-orang yang lain. Tapi itu, jadi gengnya Roy itu mengajarkan gue bahwa bandel itu bukan berarti bandel. Bukan berarti jahat. Bahwa bandel itu bukan berarti jahat dan bandel gitu loh. Oke. Orang dibilang ini anak bandel bandel banget, gini-gini, suka cabut-cabut. Kok tiba-tiba pas gedenya sukses? Orang kan pada bingung kan? Jadi orang itu kadang yang gue perhatiin adalah ini ekspektasi sekolah mungkin A gitu, ekspektasi lingkungan kita tuh A, ekspektasi keluarga kita tuh kita menjadi dokter dulu. Tapi kalau misalnya pengen jadi yang lain, Iya. Gak bisa dipaksa juga. iya. Dan itu gengnya Roy itu melawan sistem dulak yang karena punya duit dia bisa berkuasa. Oke. Ya kan? Karena bapaknya seseorang akhirnya dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau, mendapatkan siapapun yang dia mau, walaupun orang-orang yang tertindas tuh nggak mau gitu. Itu geng Roy ngajarin kita jadi orang Indonesia tuh kita geng Roy, jadi rakyat Indonesia tuh banyak yang jadi geng Roy. Oke. Yang kita butuhkan adalah sosok Roy. Karena Tony sama Andi tuh nggak berani, cuma tertindas doang. Iya. Yang dibutuhkan adalah orang yang datang untuk revolusioner lah. Oke. Nah kan kalian di sini jadi anak ini lah ya, maksudnya si Somad juga kenal dengan geng-geng Roy, jadi jadi memang aku banyaknya sama Roy. Oke. Nah terus tau lah kan kalian juga gimana ya, gaul gitu loh. Ada nggak sih 5 istilah gaul zaman dulu buat di anak-anak SMA yang lo? Wah, gila sih, udah lama banget sih. Wah gila sih, ini pertanyaannya sih parah banget sih. 2 gitu. Tadi udah dibilangin syutingnya udah lama banget nih. Iya kan, hari ini aja. Istilah anak gaul zaman dulu di Serang. Iya benar. Ada nggak? Kayak tiba-tiba bukan gue lo. Kayak bahasanya tuh yang di sana tapi tuh ternyata zaman dulu nih kalau gue ngomong kayak gini gaul banget gue. Gelo tuh satu tuh. Gelo Apa gelo artinya kayak gila lu gelo. Iya. Lu gitu. Oke. Gelo. Terus Lagi ya? Aduh. Roy pernah ngomong apa gitu tuh lu? Roy kan nggak ngomong bahasa Serang. Oh iya sih. Nggak ngomong. Atau bahasa gaulnya di sana nggak ada? Tantau sama
Ba, Udah bak. mau kata-kata jorok. Jorok. Ada sih kata-kata jorok. Iya banget, jorok banget. Ya mau disebutin bahasa Sunda jorok. Tapi nanti Daripada ngedit, Iya, makanya. Tapi jadi satu aja nih, Gelo. Yang Nggak. paling lo inget dari Apa lagi ya? Banyak loh kata jorok Sunda mah kalau mau. di Kira luar. Sunda waktu itu. Iya sih, benar. Sekarang pada zaman itu adalah Sunda Atau- bukan Jaseng. Iya, iya nggak sih? Betul. Iya, iya, iya. Bukan Jaseng kan? Iya. Sunda kan waktu itu. Sunda zaman itu Sunda masih ada. Baru Jaseng top 90-an something. Kayaknya ya. Seingat Sunda gue sih Empire. Waduh. Udah nggak ada lagi. Iya. Oke, so that's it Highflix kali ini. Kalian promosi dulu dong. Oh. Apa Kita dari film Balada Siroy, jangan lupa tonton film Balada Siroy pada tanggal 19 Januari 2023. Yes. di bioskop kesayangan Anda. Yes. Oke. Tanggal berapa sih? 19 Januari. 19 Januari.